Pernah kebayang nggak sebuah perjalanan iseng yang niatnya cuma buat senang-senang akhir pekan malah berubah jadi teror yang nggak akan pernah bisa dilupain? Nah, inilah kisah dua sahabat, sebuah jalan yang sama sekali nggak mereka kenal, dan hutan yang ternyata menyimpan rahasia kelamnya sendiri. Kisah ini sebenarnya dimulai dari sebuah pertanyaan simpel. Apa sih yang bakal terjadi kalau rasa penasaran itu membawa kita terlalu jauh? Ke jalan yang salah, ke tempat di mana sebenarnya kita sama sekali nggak diundang. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Gimana ceritanya ini semua bisa kejadian? Kita kenalan dulu sama dua tokoh utama kita, Dimas dan Alman. Dan gimana sebuah keputusan sepersekian detik benar-benar mengubah segalanya. Jadi, Dimas dan Alman ini emang anak motor banget. Hobi mereka touring. Suatu Sabtu pagi rencana awal mereka itu cuma mau ke Tasikmalaya, perjalanan santai. Di jalan, Alman lihat pelang penunjuk arah ke Jogja. Spontan banget, dia ngajak Dimas, ke Jogja aja yuk. Bener-bener cuma modal nekat dan Google Maps, mereka langsung tancap gas lewat jalur selatan. Nah, disinilah ceritanya mulai terasa aneh. Perjalanan pulang mereka itu kayaknya udah dikasih pertanda dari awal. Seolah-olah alam semesta tuh lagi coba ngasih tahu mereka sesuatu. Mereka sih belum sadar waktu itu, tapi kayaknya ada yang lagi berusaha ngomong sama mereka. Ada 3 peringatan dari 3 orang asing yang sama sekali beda, di 3 tempat yang beda, tapi pesannya itu aja. Sama persis. Awalnya mungkin dianggap angin lalu, tapi lama-lama polanya jadi ganjil banget untuk diabaikan. Peringatan pertama datang dari seorang bapak-bapak di warung makan. Pas Dimas dan Alman mau pergi, bapak itu nepuk pundak Dimas. Tatapannya lurus, dalam, dan nadanya serius banget. Sama sekali nggak ada senyum pas ngucapin kalimat itu. Cukup buat Dimas diam sejenak, kok rasanya aneh ya? Yang kedua, dari seorang ibu penjaga warung pas mereka lagi neduh karena hujan. Setelah Dimas bilang mereka dari Bandung mau ke Jogja, si ibu tiba-tiba diam. Matanya natap tajam, tapi bukan ke Dimas, melainkan ke sesuatu di belakang Dimas. Baru deh dia ngucapin kata-kata yang sama persis. Dan yang ketiga, ini dari seorang tukang parkir di Jogja. Nah, ini udah jadi penegasan sih kalau ini bukan kebetulan. Nadanya sama tegangnya kayak 2 orang sebelumnya. 3 kali peringatan, 3 kali nada yang sama. Udah mulai kerasa ada yang gak beres di udara. Sekarang kita masuk ke keputusan fatal mereka. Waktu pulang, Alman ngajak lewat rute yang beda, jalur utara. Alasannya simpel banget, biar nyobain jalan baru. Well, sebuah keinginan yang bakal mereka sesali seumur hidup. Awalnya perjalanan pulang mereka biasa aja, tapi makin jauh mereka dari kota, suasana langsung berubah drastis. Jalan yang tadinya ramai jadi sepi banget, kanan kiri cuma hutan lebat. Dan yang paling parah, sinyal HP mereka hilang, Google Maps mati total. Terus entah dari mana tiba-tiba muncul mobil sedan, nyalip kencang. Pas belok, mobilnya hilang gitu aja. Lenyap. Disinilah teror yang sebenarnya dimulai. Dari dalam rimbunan bambu yang gelap gulita, tiba-tiba ada suara laki-laki manggil. Pas Dimas refleks nengok, dia lihat sekilas ada sosok hitam gede banget dengan mata merah menyala. Belum hilang kagetnya, Alman tiba-tiba ngerem mendadak. Dia bilang lihat anak kecil di tengah jalan yang langsung hilang. Dan puncaknya, bau bangkai yang busuk banget tiba-tiba nyerang hidung mereka. Seolah nempel terus walaupun motor udah melaju kencang. Oke, dari sini kebingungan mereka udah berubah jadi kepanikan total. Mereka ngerasa motor terus maju tapi kok kayak nggak nyampe-nyampe kemana-mana. Rasanya hutan itu sengaja menjebak mereka dalam sebuah mimpi buruk yang terus berulang. Di tengah jalan yang gelap itu, mereka ngelewatin satu-satunya penanda yang kelihatan. Sebuah gubuk kecil di kiri jalan dengan satu lampu teras warna merah dan sebuah meja kayu di depannya. Mereka terus jalan, ngira udah ngelewatin gubuk itu. Kira-kira 10 menitan kemudian mereka kaget. Mereka lihat gubuk itu lagi. Lampu merah yang sama, meja kayu yang sama. Dimas mulai curiga, tapi masih coba mikir positif. Mungkin gubuknya mirip aja. Tapi keraguan itu udah mulai merayap di benak mereka. Dan bener aja, untuk ketiga kalinya, gubuk itu muncul lagi di hadapan mereka. Kali ini udah nggak bisa disangkal. Alman bahkan sampai melambatkan motornya buat mastiin. Lampu merah, meja kayu, bahkan ada ember biru yang sama di pojoknya. Udah jelas, mereka terjebak. Nah, dalam kepanikan itu, Dimas dapat ide yang gila sekaligus brilian. Untuk ngebuktiin mereka beneran lagi dikerjain atau cuma halusinasi, dia berhenti di depan gubuk itu. Dia turun dan sengaja naruh botol minumnya di atas meja kayu itu, sebagai penanda fisik di dunia gaib.
Dan ini dia puncaknya. Dari kejauhan, mereka ngelihat cahaya merah itu lagi untuk keempat kalinya. Pas motor makin dekat, Dimas ngelihat botolnya masih di sana, di atas meja. Tapi kali ini, mereka nggak sendirian. Di samping meja itu, berdiri seorang wanita pakai kebaya dengan rambut acak-acakan. Diam, seolah nungguin mereka. Setelah panik dan berdoa sejadi-jadinya, entah gimana caranya, lingkaran setan itu akhirnya putus. Mereka berhasil nemuin jalan keluar dari hutan. Tapi ternyata, mimpi buruk mereka masih jauh dari kata selesai. Mereka akhirnya nemu peradaban dan berhenti di sebuah warung di alun-alun kota. Disitulah mereka baru tahu sebuah fakta yang bikin merinding. Seorang bapak-bapak di warung itu ngasih tahu, hutan tempat mereka kesasar itu namanya Alas Roban. Hutan yang emang udah terkenal angker dan sering nyesatin orang. Keanehan nggak berhenti di situ. Perjalanan yang harusnya nyampe Bandung jam 8 pagi, molor parah sampai mereka baru tiba jam 3 sore. Malamnya, Dimas mimpi didatengin nenek tua yang serem banget. Dan yang bikin makin gila, pas dia nelpon Alman besok paginya, Alman cerita kalau dia juga ngalamin mimpi yang sama persis, sampai ke detail pakaian si nenek. Selama 2 tahun, pertanyaan itu terus menghantui mereka. Kenapa mereka diganggu separah itu? Dan kenapa mereka bisa selamat? Misteri ini baru mulai terungkap setelah sebuah pertemuan yang nggak disengaja. Ternyata, Alman ini punya semacam penjaga, turunan dari leluhurnya, wujudnya seperti kakek-kakek. Nah, pas mereka masuk ke wilayah Alas Roban, para penghuni di sana ngerasa ada energi asing yang kuat masuk. Mereka nggak suka, mereka marah. Itulah kenapa Dimas dan Alman diserang habis-habisan. Jadi, ini dia paradoksnya. Justru karena Alman dilindungi, mereka jadi target. Sosok yang ngejaga mereka inilah yang memicu kemarahan penghuni Alas Roban. Tapi, di saat yang bersamaan, sosok pelindung itu jugalah yang berjuang dan akhirnya berhasil membawa mereka keluar dari hutan itu. Kisah Dimas dan Alman ini jadi pengingat buat kita semua. Kadang, sebuah perjalanan itu bukan cuma soal sampai ke tujuan, tapi juga tentang menghormati tempat-tempat yang kita lewati. Ini bikin kita jadi mikir ya, dari semua jalan yang pernah kita lalui, kira-kira cerita tak terlihat apa aja yang tersimpan di sana.